Halo, selamat datang kembali di konten Plong episode 4. Bumper dulu. Oke, jadi selamat datang di episode keempat Plong. Jadi kali ini gue mau cerita pengalaman gue aja. Pengalaman yang cukup memalukan, cuman ini kayaknya gue harus berdamai dengan ini. Jadi gue tuh kan kerja di lapangan dan biasanya tuh gue ngecek minimarket kayak Alfamart, Indomart. Nah, jadi tahun lalu gue tuh ke daerah Pik atau Pantai Indah Kapuk gitu di Jakarta Utara. Pada jam 12 kan azan zuhur tuh. Sehabis sholat, oh ya kebetulan gue tuh azan zuhurnya tuh jadi gue kebetulan sholatnya di pom bensin karena di Pik tuh susah banget buat nyari masjid. Setelah gue sholat, ada mobil kayak mepet gue gitu, terus berhenti kan, gue juga berhenti, terus si bapak-bapaknya tuh ngajak ngobrol gue kayak, deh bentar, saya mau minta tolong gitu. Saya bilang, minta tolong apa pak gitu. Jadi gini deh, bensin saya tuh udah habis nih. Terus bensin saya tuh kayaknya gak bakal cukup buat pulang katanya. Saya bilang, gue tanya kan, emang bapak pulang kemana? Ke Cilegon katanya. Terus dia nawarin jam ke gue, mau bayarin jam saya gak katanya. Ini jam saya baru beli 3 hari yang lalu katanya. Gue diem tuh karena gue itu kondisinya pengen buru-buru, terus kayak pengen cepet gitu, tapi si bapaknya tuh di satu sisi gue tuh pengen bantuin si bapaknya juga gitu. Soalnya gue tuh goblok ya. Gue tuh gak tahu kalau misalkan bensin buat mobil tuh perlu banyak gitu. Kira paling ya berapa gitu, mungkin gue bisa bantu lah kayak gitu. Dan ternyata dia tuh butuh duit 300 atau 400 ribu lah gitu, bilangnya gue. Terus dia minta gue buat bayarin jamnya. Yang gue kaget dan gue bikin tertarik adalah ketika dia ngasih jamnya, terus dia ngasih kwitansi juga gitu. Di tulisan kwitansinya itu tuh kayak lengkap banget gitu, kayak baru banget beli di toko. Terus tulisannya tuh 1.500.000 apa 2 juta itu, 2 juta. Wah, jam mahal nih, gue bilang. Jam mahal. Ya udahlah, gue bilang, emang berapa pak katanya. Udah deh 500.000 aja katanya. Aduh, 500.000 gak ada pak, saya bilang. Terus akhirnya gue tuh ya udah pak, bentar dulu ya gitu. Gue ke ATM ngambil duit, narik 300.000. Pak, saya adanya 300.000 doang nih. Ya udah deh katanya. 300.000. Wah, 300.000. Terus gue dapet jam harga 2 juta. Wah, untung gede nih, gue bilang. Terus si bapaknya pas nerima duit langsung cabut. Gue tuh yang gobloknya tuh gue gak ngecek jamnya itu. Gue inget taunya ini jam mahal aja. Kalau gue jual oke lah gitu, harganya 2 juta lah gitu. Terus sehabis itu baru sadar, kok ini kayak jam murah gitu. Dan mereknya tuh gue gak tahu gitu kan. Kalau misalkan jam mahal kan kayak Rolex, itu kan udah pasti jam jutaan gitu, udah
udah pasti harganya mahal gitu. Tapi ini tuh gue curiga jamnya tuh kayak jam-jam cewek yang kecil banget gitu. Kayak ini tuh jam-jam gue nih, ini lebih kecil dari ini nih. Jamnya tuh kayak kecil banget, kayak buat cewek bener, literally buat cewek. Nah sehabis itu gue googling kan, gue tulis nama jamnya. Dan ternyata pas saya lihat di Google, pas dilihat di Shopee tuh, harganya tahu lu tahu berapa? Cuman 90.000. Dan saya ditipu sama bapak-bapak. Pakai mobil, udah pakai mobil nipu, dan duitnya goblok lagi. Pokoknya sehabis itu anjing, gue bilang gue ngerasa goblok banget jadi orang. Kenapa ya gue tuh kok bisa gitu ngegelontorin duit semudah itu gitu. Dan gue dapat pelajaran kalau kita tuh baik boleh gitu, tapi kita tuh harus berpikir gitu, harus realistis juga. Kita gak sembarangan orang percaya aja gitu aja. Dan menurut lo itu udah goblok? Enggak cuy, enggak. Jadi setelah beberapa apa ya, lewat sebulan lah, gue tuh kan jam itu gue gak buang, gue simpen gitu. Karena gue pikir ya udah ini jadi kenangan buruk gue lah gitu. Dan hal yang menurut gue ada lebih goblok dari itu adalah, jadi gue tuh deket sama temen SMK gue lagi yang dulu sekelas. Dan dia tuh baru putus gitu. Dan emang dari dulu juga gue apa ya, menarik lah gitu. Cuman gue tahu dia punya pacar, jadi gue gak bakal ganggu kalau cewek yang udah punya pacar. Cuman kondisinya waktu itu dia baru putus tuh. Dan gue tuh inisiatif gitu, gue coba PDKT lagi gitu. Cuman mungkin karena emang dia udah tahu gue, terus mungkin dia juga udah gak tertarik gitu dari sejak awal. Cuman emang gue nya maksa juga sih gitu, pengen usaha gitu. Dan selang sebulan kejadian itu, kayak sebulan apa 2 bulan lah gitu, si cewek ini tuh ulang tahun lah. Gue berpikir nih, sepertinya saya bisa menggunakan jam ini nih buat apa ya, buat PDKT. Akhirnya gue pulang kampung. Oh ya, by the way dia tuh di kampung ya, jadi gak di satu tempat tinggal sama gue, jadi dia di kampung. Gue tuh bela-belain pulang kampung pas ulang tahun dia. Terus pas di kampung gue kan kontak dia tuh, gue kontak gak bisa dihubungin. Tapi karena waktu di kampung gue juga mepet, gak seberapa gitu, jadi gue juga pas hari terakhir gue di kampung, kayaknya gue cuman sehari 2 hari lah di kampung. Pas hari kedua, pas hari itu gue mau balik lagi ke sini, ke kota, gue coba kontak dia gak bisa terus. Ya udahlah, gue beraniin aja lah ke rumah dia. Ternyata dia lagi tidur. Aduh gimana ya, ya udah gue, yang penting si jam ini nyampe lah kayak gitu. Udah nyampe, terus karena dia lagi tidur, gue ketemu orang ibunya. Kata ibunya, si ininya lagi tidur dek, mau dibangunin gak? Aduh, gue bilang, gue bangunin ini nanti gimana gitu, nggak enak. Nah salahnya tuh di situ tuh. Kalau misalkan waktu itu gue ngobrol bentar, mungkin ada secerca harapan lah. Tapi di situ gue kayak kurir cuy. Jadi cuman, Bu ada paket, ini ada paket buat si ini, nitip ya buat hadiah ulang tahunnya. Ya udah gitu. Dan gue akhirnya titipin ke ibunya jam
dari penipu itu, jam penipu itu gue kasih ke si cewek ini. Dan lu tahu apa balasan dia? Cuman, Ki, makasih ya. Udah cuma itu doang. Nggak ada apa-apa. Nggak ada pancingan, nggak ada apa-apa. Cuman gue sih sebenarnya mungkin berharap lebih dari sekedar ucapan itu ya. Cuman realitanya cuman gitu doang. Dan gue jadi belajar, kayaknya gue tuh harus lebih menurunkan ekspektasi gue terhadap seseorang siapapun itu, agar gue gak terlalu sakit hati gitu. Karena ternyata berharap terlalu tinggi tuh menyakitkan. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Semoga cerita tadi sangat menginspirasi dan menghibur. Terima kasih banyak dan see you next time, bye bye.